Halo, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari akan bersama-sama di dalam sekar semakin dekat dengan Kristus. Bapak Ibu, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, menuntun kami sehingga kami dapat melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang hari ini juga kami bisa menikmati bagaimana kami sebagai seorang anak Tuhan, anak-anak Allah yang Tuhan panggil menjadi seorang sahabat yang saling memerhatikan, seorang sahabat yang seperti Tuhan teladankan bagi kami. Sehingga kami dapat melihat orang-orang yang membutuhkan akan kasih Allah, akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan manusia ini, pertikaian, perselisihan adalah sesuatu hal yang wajar terjadi. Apalagi di masa-masa ini, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu ada banyak demo ya yang digerakkan oleh mahasiswa ya, sehingga menimbulkan banyak kericuhan di sana sini, sehingga tidak tercipta namanya kedamaian di tengah-tengah negara kita Indonesia. Perselisihan, kekacauan ini pasti ada asal mulanya sehingga terjadi demo yang terus berkelanjutan. Hal ini juga bukan hanya demo yang seperti ini, namun di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita dengan orang yang kita kasihi bisa berselisih paham, mungkin komunikasinya kurang baik, kurang lancar, sehingga terjadi yang namanya miskomunikasi. Sehingga apa yang terjadi ya, tidak saling bercakap ya, tidak lagi berkomunikasi ataupun berinteraksi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia itu sebetulnya tidak bisa hidup sendiri ya, karena dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu adalah Adam yang pertama, dan Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dan manusia itu melihat bahwa dirinya itu hanya sendiri, dan melihat binatang-binatang yang lain yang Tuhan ciptakan, yang Allah ciptakan, baginya tidak ada yang cocok untuk diajak berinteraksi. Oleh karena itu Tuhan menciptakan Hawa ya pada saat itu ketika di Taman Eden. Dan dikatakan juga bahwa lebih baik berdua daripada seorang diri. Jadi kelihatan bahwa manusia itu sebetulnya tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan namanya tetangga, saudara ya, punya teman ya, untuk bersama-sama, hidup bersama ya. Dikala seseorang membutuhkan ataupun kita membutuhkan sesuatu ya, kita bisa bertukar pikiran, meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar. Hal kecilnya saja deh di dalam jemaat kita ataupun di dalam keluarga kita. Jika di rumah hanya kita sendiri, tentu ada suatu keadaan yang sangat lonely ya, dan itu bagi beberapa orang itu memang sesuatu hal yang tidak baik ya, tidak enak, dan kita membutuhkan orang lain. Bahkan di dalam jemaat, kalau kita hanya sendiri jemaat di dalam satu gereja, rasanya bagaimana ya Bapak Ibu. Jadi kita membutuhkan namanya relasi dengan sesama. Dan relasi sesama ini juga di dalam surat atau Amsal dari Salomo ini, yang Amsal ini ditulis oleh Salomo, di mana manusia itu dikatakan bahwa tidak dapat bisa hidup tanpa orang lain. Jadi bentuk bagaimana seorang berhikmat dalam kehidupan sehari-hari,
di dalam sehari-hari, bagaimana seorang manusia itu dapat menjadi seorang yang menaruh kasih setiap waktu, ya, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kita tahu bahwa manusia itu membutuhkan sesamanya manusia, ya. Kita membutuhkan di dalam kehidupan kita, di dalam kita membutuhkannya, ya, membutuhkan seseorang dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah. Kalau bukan Allah yang menciptakan kita, tentunya bagaimana kita tidak tahu. Namun kasih Allah ini membuktikan bagaimana kita terus bergantung kepada Dia, sang pemilik kehidupan. Kebergantungan kita, dan Dia juga mengumpamakan Dia sebagai seorang sahabat. Jadi dikatakan adalah salah satu lagu, ya, Yesus sahabat sejati. Jadi adalah satu lirik yang sangat mengena bagi kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan. Karena dikala kita sedang sendiri, kadang kalau saya juga sedang sendiri, sering menyanyikan lagu itu kadang menghibur karena ada Tuhan yang bersama-sama. Dikala keadaan yang begitu kurang baik, ternyata ada Tuhan yang bersama-sama. Dia adalah sahabat yang mendengarkan keluhan. Dia adalah seorang sahabat yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat bagi kita. Ini adalah salah satu teladan yang Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana kita menjadi seorang saudara, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita tahu bahwa kebanyakan orang bahwa tidak akan selalu bersama-sama dengan kita dikala kita dalam keadaan susah. Ini adalah realita. Tapi dikala kita di dalam keadaan yang baik-baik, sedang naik-naiknya jabatan kita, sedang naik-naiknya pemasukan kita, kita yakin bahwa banyak orang yang akan berteman, ya, akan mengunjungi kita. Tetapi dikala kita berada dalam keadaan kurang baik, ya, orang-orang yang dahulunya bersama-sama dengan kita akan meninggalkan kita. Tetapi Allah kita berbeda. Dia menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di dalam keadaan kita yang paling rendah sekalipun, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Bahkan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu, apa yang dapat kita lihat di dalam Amsal Salomo ini? Kita diajarkan bagaimana kita juga meneladani akan kasih Allah ini. Kita menjadi terang di tengah-tengah dunia melalui karakter, sikap Allah yang Tuhan telah nyatakan bagi kita. Maka seharusnya kita seperti apa juga di dalam sehari-hari. Marilah kita membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar. Dengan tulus, dengan jujur, ya, mengasihi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Mengasihi dan memerhatikan mereka yang memerlukan akan kasih Allah. Sehingga dikatakan, kita disebut juga dikatakan seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang menjadi saudara di tengah-tengah kesukaran. Jadi dalam hal ini bahwa kita tidak akan menjadi seorang sahabat di dalam senang-senangnya seorang sahabat, tetapi kita akan menjadi seorang sahabat baik itu di dalam dia keadaan suka maupun dalam keadaan sukar. Dia akan tetap menjadi seorang sahabat yang setia. Kesetiaan ini tidak semua orang memiliki, tidak semua orang mendapatinya, tapi hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Kiranya pada pagi hari ini kita juga menjadi seorang saudara yang setia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Setia kepada kekasih kita, setia kepada istri kita, suami kita, kepada anak-anak maupun kepada keluarga kita, terlebih-lebihnya kepada Allah. Kiranya hari ini menjadi hari yang sangat baik, yang sangat menyenangkan untuk mengawali hari yang hari ini. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami tahu bahwa Engkau adalah seorang sahabat yang kami kenal, Tuhan, yang tidak meninggalkan kami dalam keadaan suka maupun duka.
dalam setiap keluhan kami, dalam setiap keberadaan kami, baik itu dalam keadaan yang baik maupun di dalam titik rendah kami, Engkau adalah sahabat yang masih bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa juga menyalurkan apa yang telah kami rasakan di dalam Engkau, kami dapat menyalurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, jadikanlah kami alat bagi Allah di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan mulialah namamu. Amin.